Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jika di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Alfi mengenai konsep pertumbuhan ekonomi, maka kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembangunan ekonomi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jika kalian mendengar kata-kata pembangunan ekonomi, apa sih yang terlintas di benak kalian? Kira-kira apa sih definisinya? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, kita akan langsung masuk ke contohnya terlebih dahulu ya. Contoh yang pertama di sini, di Kota Malang terdapat banyak gedung-gedung perkantoran. Ada banyak ruko, kemudian ada gedung-gedung yang ya hampir pencakar langit. Kemudian ada gedung bank, itu kan termasuk gedung perkantoran. Kemudian di Kota Malang juga banyak banget nih mall. Mulai dari Matos, kemudian Transmart, bahkan di kota-kota besar seperti menjamur ya terkait pembangunan mall ini. Selain itu juga ada pembangunan infrastruktur, misalnya ada jalan, pelabuhan untuk kapal-kapal, bandara untuk pesawat. Nah, untuk ketiga ini sebenarnya akses ya. Misalnya nih, kelas 11 IPS memiliki perusahaan mebel. Nah, ada tuh orang Medan yang ingin membeli. Otomatis kan kalian harus mengirimkannya ke Medan sana kan? Jika misalnya nih, jalan ini bagus, otomatis pengirimannya juga akan lancar. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan pesawat terbang. Bisa 1 hari sampai ke Medan. Nah, sebenarnya ketiga ini apa sih? Ketiga ini sebenarnya untuk kemudahan akses ataupun aktivitas ekonomi. Jadi dengan aktivitas ini nanti kalian akan menghemat waktu, biaya, jadi lebih efisien seperti itu ya. Lalu kira-kira pembangunan ekonomi ini apa sih? Nah, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk kemajuan berbagai aspek kehidupan. Di sini tertera rencana dan juga aspek kehidupan. Untuk aspek kehidupan ini bisa aspek politik, aspek budaya, aspek sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan untuk rencana-rencana ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk perencanaan ini sendiri, sebenarnya pemerintah telah menetapkan sejumlah target yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Sekarang masih 2020, otomatis masih ada 5 tahun lagi ya. Nah, untuk targetnya di sini ada 5. Pertama ada masyarakat yang tertib, populasi yang kompetitif, demokrasi yang adil, perkembangan sosial dan kesetaraan, menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di kancah internasional. Nah, untuk menunjang ini nanti bakal ada strategi. Strateginya di sini sebenarnya ada satu, namun dijabarkan menjadi dua ya. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang dicanangkan pada tahun 2005 sampai dengan 2025 dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita. Nah, cita-citanya sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Untuk jangka panjang ini nanti akan didukung dua komponen, yakni jangka menengah nasional dan juga master plan percepatan dan perluasan. Untuk jangka menengah ini merupakan jabaran tiap 5 tahun. Di sini kan ada nih, 2005 sampai dengan 2025. Jadi nanti akan dipecah tiap 5 tahun, 2005 sampai 2010, 2011 sampai 2016, seperti itu menjadi jangka menengah. Yang ketiga ini ada master plan percepatan dan perluasan yang mana menargetkan pertumbuhan ekonomi naik 7 sampai 8% per tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2025. Nah, kita masuk ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Rencana yang sudah kita buat tadi harus bisa diukur berhasil atau tidak dengan indikator yang pertama, indikator moneter antara lain pendapatan per kapita
tiap penduduk, apakah sudah mencukupi atau belum, seperti itu. Kemudian ada indikator kesejahteraan ekonomi, bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang sudah mulai berkurang, kesempatan kerja yang banyak, tingkat kemiskinan berkurang, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini ada indikator non-moneter, antara lain adalah indikator sosial terkait dengan standar hidup. Misalnya nih, kehidupan diukur dari GDP per kapita real dalam dolar. Nah, yang kedua di sini ada indeks kualitas hidup. Untuk indeks kualitas hidup ini merupakan kombinasi dari angka kematian bayi yang sudah menurun, kemudian usia harapan yang mulai naik, ataupun tingkat melek huruf dalam persentase yang sudah mulai meningkat. Jadi kombinasi dari ketiga itu ya. Nah, untuk videonya Bapak potong sampai sini dulu. Akan ada video selanjutnya di slide kedua. Supaya tidak terlalu panjang, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa mengulang video ini. Ataupun tanya di WhatsApp group. Atau bisa tanya di kolom komentar Google Classroom. Oke? Sekarang kita lanjut video yang kedua. Silahkan kalian tekan video yang ada di bawah ini.